Teman-teman, izinkan saya untuk melaksanakan amanah yang Ustadz Ezwar telah berikan pada saya untuk memberi sedikit penjelasan tentang bagaimana perumpamaan turunnya wahyu dalam hadis nomor 2 di bab permulaan turunnya wahyu Sahih Bukhari. Langsung saja akan saya bacakan hadisnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata ummil mu'minina radhiyallahu anha annal Harits bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahyu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya'tini misla salsalatil jarasi wa huwa asyadduhu alayya fayufsamu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala wa ahyanan yatamassalu lil malaku rajulan fayukallimuni fa'i ma yaqulu. Qalat Aisyah radhiyallahu anha wa laqad ra'aituhu yanzilu alaihi al-wahyu fil yaumi syadidil bardi fayafsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu araqan. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Aisyah ibu kaum mukminin semoga Allah meridhoinya bahwa Al-Harits bin Hisham semoga Allah meridhoinya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana caranya turun wahyu kepadamu?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng, dan cara ini yang paling berat buatku, lalu terhenti sehingga aku dapat mengerti apa yang disampaikan. Dan terkadang datang malaikat menyerupai seorang laki-laki, lalu berbicara kepadaku, maka aku ikuti apa yang diucapkannya. Aisyah, semoga Allah meridhoinya, berkata, sungguh aku pernah melihat turunnya wahyu kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari yang sangat dingin lalu terhenti dan aku lihat dahi beliau mengucurkan keringat. Hadis riwayat Bukhari. Yang pertama adalah wahyu turun dengan menyerupai suara lonceng dan bagi Rasul itulah yang paling berat. Suara lonceng di sini diartikan oleh beberapa ahli hadis. Yang pertama bisa sebagai suara malaikat itu tersendiri yaitu makna hakikinya, atau bisa juga suara sayap malaikat. Nah, dari turunnya wahyu dengan seperti suara lonceng ini memiliki hikmah, diantaranya kedatangan malaikat dengan suara seperti itu agar pendengaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fokus memperhatikan apa yang disampaikan dan tidak terganggu oleh hal-hal lain. Dan hal tersebut juga memberi pelajaran bahwa malaikat Jibril membawa wahyu dengan begitu beratnya, sebagaimana riwayat Abdullah bin Abbas bahwa para malaikat pingsan ketika pertama kali mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga malaikat Jibril pun membawa firman-firman tersebut dengan beratnya, dan Rasulullah menerimanya juga dengan begitu berat. Nah, perumpamaan turunnya wahyu yang selanjutnya di dalam hadis tadi yaitu menyerupai seorang laki-laki. Dalam sebuah riwayat, terkadang malaikat Jibril menyerupai sahabat Nabi atau orang lain yang mengajak berbicara, kemudian beliau mengikuti. Pada beberapa riwayat disebutkan bahwasannya malaikat Jibril menampakkan diri kepada Nabi lebih seringnya menyerupai seorang laki-laki, sedangkan menyerupai malaikat aslinya dengan wujud aslinya yang memiliki 600 sayap itu hanya 2 kali. Hikmahnya mengapa malaikat datang menyerupai seorang laki-laki, yaitu untuk menyenangkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menerima wahyu dengan mudah. Pada hadis tadi pun bahwasannya Aisyah radhiyallahu anha pernah melihat langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Meski pada saat itu sedang musim dingin, namun kedinginan itu tidak berlaku bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tubuh beliau bercucuran keringat dan langsung mengalami demam. Begitulah yang sering dialami Rasul ketika menerima wahyu. Beberapa hadis selanjutnya pun mungkin akan menjelaskan bagaimana turunnya wahyu kepada beliau.
Sebagaimana telah kita ketahui bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerima wahyu tersebut dengan begitu luar biasanya dan berbagai kisah menarik di dalamnya, maka sudah seharusnya lah kita berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa mengagungkan kalamullah. Salah satu caranya adalah dengan menyimak dan memperhatikannya, sebagaimana tercantum di dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Alhamdulillah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.